Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang pertama yaitu Muhammad Ibda Usobirin, yang kedua Syaniatur Romdiyah, yang ketiga Syifa Masfufah, yang keempat Tria Agustina, yang terakhir yaitu Tri Budiasih. Di sini kami akan memaparkan materi tentang tes. Yang pertama yaitu pengertian tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes hasil belajar adalah sekelompok pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Yang kedua yaitu jenis-jenis tes. Yang pertama, dari segi bentuk pelaksanaannya dibagi menjadi 3, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Tes tertulis adalah tes tertulis dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Yang C, tes perbuatan. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Yang kedua yaitu dari segi bentuk soal dan kemungkinannya. Yang A itu ada tes esai urian, adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Keunggulan dari tes esai yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal menulis, mengutarakan ide atau jalan pikirannya secara terorganisir, berpikir kreatif dan kritis. Yang B yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini biasanya berbentuk yang pertama adalah tes betul atau salah, yang kedua adalah tes pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini adalah salah satu bentuk tes yang paling banyak digunakan metode penelitian. Kelebihannya, bentuk tes pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur semua jenjang kemampuan berpikir dalam ranah kognitif. Contohnya, tes betul atau salah itu. Contoh, pada kalimat Budi membeli buku, subjeknya adalah Budi. Itu betul atau salah? Jadi, siswa itu disuruh untuk memilih jawaban yang benar. Sebagai subjek itu siapa? Nah, selanjutnya itu ada tes pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda itu terdiri dari 4 jawaban. Tapi jawaban itu berbeda-beda mana yang betul. Soal dapat dibuat menjadi banyak ragam atau variasi bentuk-bentuk yang bervariasi. Dan yang ketiga, itu ada dari segi fungsi tes di sekolah. A. Tes formatif, yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Apa keunggulannya dari tes ini? Keunggulannya yaitu untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai materi dalam tiap unit pembelajaran. Yang B, tes sumatif. Tes sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Biasanya itu dilakukan pada akhir semester. Tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Yang D, tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seorang baik dari segi internal
intelektual, emosi, fisik, dan lain-lain yang mengganggu kegiatan belajarnya. Ciri-ciri tes yang baik. Sebuah tes dikatakan baik jika memenuhi persyaratan, yaitu 1. Bersifat valid atau memiliki validitas yang cukup tinggi. Suatu tes dikatakan valid bila tes itu isinya dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, artinya alat ukur yang digunakan tepat. 2. Bersifat reliable atau memiliki reliabilitas yang baik. Reliabilitas sering diartikan dengan keterandalan. Suatu tes dikatakan reliable jika tes itu diberikan berulang-ulang memberikan hasil yang sama. 3. Bersifat praktis atau memiliki kepraktisan. Tes memiliki sifat kepraktisan, artinya praktis dari segi perencanaan, pelaksanaan tes, dan memiliki nilai ekonomi, tetapi harus tetap mempertimbangkan kerahasiaan tes. Langkah-langkah pengembangan tes. Dalam mengembangkan suatu tes, ada 6 tahap dalam merencanakan dan menyusun tes agar diperoleh tes yang baik, yaitu 1. Pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah A. Menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran yang baik hendaklah berorientasi kepada peserta didik, bersifat menguraikan hasil belajar, harus jelas dan dapat dimengerti, mengandung kata kerja yang jelas, serta dapat diamati dan dapat diukur. B. Menyusun kisi-kisi soal. Penyusunan kisi-kisi soal bertujuan untuk merumuskan setepat mungkin ruang lingkup, tekanan, dan bagian tes sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi penyusun tes. C. Memilih tipe soal. Dalam memilih tipe soal perlu diperhatikan kesesuaian antara tipe soal dengan materi, tujuan evaluasi, scoring, pengelolaan hasil evaluasi, penyelenggaraan tes, serta ketersediaan dana dan kepraktisan. D. Merencanakan tingkat kesukaran. Untuk soal objektif dapat diketahui melalui uji coba atau dapat juga diperkirakan berdasarkan berat ringannya beban penyelesaian soal tersebut. E. Merencanakan banyak soal. F. Merencanakan jadwal penerbitan soal. 2. Penulisan soal. 3. Penelaahan. 3. Penelaahan soal, yaitu menguji validitas soal yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, ditinjau dari segi isi atau materi, kriteria, dan psikologis. 4. Pengujian butir-butir soal secara empiris. Kegiatan ini sangat penting jika soal yang dibuat akan dibakukan. 5. Penganilasaan hasil uji coba. 6. Pengadministrian soal. Selanjutnya, menganalisis tes. Menganalisis instrumen atau alat evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan atau yang akan digunakan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai alat ukur yang baik, tepat mengukur sesuatu sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Sebuah instrumen dikatakan baik jika memenuhi syarat validitas, reliabilitas, dan bersifat praktis. Adapun yang pertama, validitas tes. Suatu tes dikatakan valid jika tes itu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid disebut juga sahih, terandalkan, atau tepat. Tes hasil belajar yang valid harus dapat menggambarkan hasil belajar yang diukur. Macam-macam validitas. Yang pertama ada validitas isi, yang kedua validitas ramalan.
Yang ketiga, validitas bandingan. Yang keempat, construct validity. Meski terdapat beberapa jenis validitas, dalam periode terakhir validitas dianggap sebagai suatu konsep utuh, tidak dipilah-pilah sebagai jenis validitas. Adapun cara menentukan validitas instrumen. Validitas instrumen dapat diketahui dengan mencari korelasi hasil instrumen dengan kriterium atau melakukan analisis butir. Apabila data yang digunakan adalah data interval, maka dapat digunakan rumus produk momen korelasi. Adapun cara menentukan validitas tiap butir soal. Tinggi rendahnya validitas soal secara keseluruhan berhubungan dengan validitas tiap butir soal. Validitas butir soal dapat dicari dalam hubungannya dengan skor total tiap individu yang ikut serta dalam evaluasi. Yang kedua, reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur itu dicobakan kepada objek yang sama secara berulang-ulang, maka hasilnya akan tetap sama, konsisten, stabil, atau relatif sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, konstruksi item yang tidak tepat sehingga tidak dapat mempunyai daya pembeda yang kuat. Yang kedua, panjang atau pendeknya suatu instrumen. Yang ketiga, evaluasi yang subjektif akan menurunkan reliabilitas. Yang keempat, ketidaktepatan waktu yang diberikan. Yang kelima, kemampuan yang ada dalam kelompok. Yang keenam, luas atau tidaknya sampel yang diambil. Adapun teknik pengujian reliabilitas tes hasil belajar. Yang A, bentuk objektif. 1. Metode belah 2, metode ulangan, metode bentuk paralel. Yang kedua, bentuk esai. Yang ketiga yaitu analisis soal tes. Untuk mendapatkan kualitas soal yang baik, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang bodoh. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminan. Untuk menentukan daya pembeda soal dapat dilakukan seperti yang dikemukakan oleh Prawironegoro, yaitu terlebih dahulu dicari degrees of freedom atau DF dengan rumus DF sama dengan NT-1 plus NR-1, di mana NT sama dengan NR sama dengan 27% kali N. Kemudian digunakan rumus di mana IP sama dengan daya pembeda soal, MT sama dengan rata-rata skor dari kelompok tinggi, MR sama dengan rata-rata skor dari kelompok rendah, sama dengan jumlah kuadrat deviasi skor kelompok tinggi, jumlah kuadrat deviasi skor kelompok rendah, N sama dengan 27% kali N, sama dengan banyak pengikut tes. Yang kedua yaitu indeks kesukaran. Agar tes dapat digunakan secara luas, setiap soal harus diselidiki tingkat kesukarannya, yaitu apakah soal tersebut termasuk soal yang mudah, sedang, atau sukar. Untuk menentukan indeks kesukaran digunakan rumus yang dikemukakan Prawironegoro, yaitu IK sama dengan indeks kesukaran, DT sama dengan jumlah skor dari kelompok tinggi, DR sama dengan jumlah skor dari kelompok rendah, M sama dengan skor setiap soal jika benar, N sama dengan 27% kali N sama dengan banyak pengikut tes. Yang ketiga yaitu penerimaan soal. Setiap soal yang telah dianalisa perlu diklasifikasikan menjadi soal yang tetap dipakai, direvisi atau dibuang. Menurut Prawironegoro tentang klasifikasi soal, yaitu soal yang baik akan tetap dipakai jika IP signifikan dan 0% lebih kecil.